dari kisah cinta dramatis dan awal terbentuknya kerajaan Majapahit. Dalam catatan masa gemilang kerajaan Majapahit tercantum nama Putri Gayatri. Nama lengkapnya Dyah Dewi Gayatri Kumara Rajasa yang hidup dalam abad ke-13, berasal dari kerajaan Singasari di masa Kertanegara. Gayatri adalah istri Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Karena itu dia pun diberi gelar Raja Patni alias pendamping raja. Dari pasangan ini lahir keturunan yang mewarisi kerajaan Majapahit, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Hayam Wuruk. Kisah hidup Putri Gayatri syarat dengan intrik, pembunuhan dan pemberontakan yang terjadi dalam lingkungan kerajaan masa lalu. Salah satu yang terkenal adalah kala dia menyamar berada dalam lingkungan musuh. Peristiwa itu terjadi ketika istana Singasari diserang oleh pasukan Kediri, sehingga menewaskan kedua orang tuanya. Gayatri yang sedang asik belajar di kamar belakang luput dari pembantaian. Untuk menyamarkan dirinya, Gayatri berganti nama menjadi Ratna Sutawan, menanggalkan baju kebesaran istana dan berpura-pura menjadi putri pegawai rendahan keraton. Bersama saudara pengasuhnya, mereka ikut diboyong ke Kediri menjadi tawanan dan ditempatkan di bangsal perempuan keraton Kediri. Sebelum meninggalkan istana, ia meminta izin kepada saudara agar diantarkan melihat jasad orang tuanya untuk memberi sembah terakhirnya. Selama penyamaran, dia berhasil mendapat banyak informasi sekaligus menyusun strategi membangkitkan kerajaan peninggalan orang tuanya yang sudah hancur. Ambisinya kembali mencuat setelah bertemu dengan Pangeran Wijaya, lelaki yang juga berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan pasukan Kediri. Ketika Pangeran Wijaya masuk ke Kediri sebagai pasukan yang menyerah, dalam sebuah arak-arakan dia menatap Gayatri. Keduanya merasakan getaran yang sama. Mereka bisa saling bekerja sama sekaligus menjalin cinta. Di basis musuh, pasangan ini kemudian menyusun rencana untuk membangun kembali sebuah dinasti baru dengan seorang pemimpin baru yang tetap mengusung visi Kertanegara. Dia pun menyusun strategi dengan membangun kekuatan dari Madura. Mereka mempersiapkan penyerangan ke Kediri bersekutu dengan pasukan Cina Mongol yang mendarat di Jawa pada 28 Maret 1293 Masehi. Kediri akhirnya ditaklukkan pada 29 April 1293. Gayatri pun diselamatkan oleh Wijaya dan dibawa ke Majapahit untuk diperistri. Patut diyakini Gayatri adalah ting-teng di balik masa paling cemerlang dalam sejarah Nusantara, yakni Majapahit era Tribuana Tunggadewi dan Hayam Wuruk yang dibantu Gajah Mada. Bahkan Gayatri juga diyakini yang merekrut Mahapati Gajah Mada, bahkan patut diduga ada di balik pembunuhan Raja Sah Majapahit, Jayanegara. Sang patih Gajah Mada digembleng oleh Putri Gayatri tanpa melihat asal-usul dan latar belakangnya. Tidak mengherankan, sastrawan era itu, Empu Prapanca memujinya dalam kitab negara Kertagama. Adalah watak Raja Patna Gayatri yang agung sehingga mereka menjelma pemimpin besar dunia yang tiada tandingannya. Putri, menantu, dan cucunya menjadi raja dan ratu. Dialah yang menjadikan mereka penguasa dan mengawasi semua tindak tanduk mereka. Negara Kertagama bab 48. Gayatri meninggal dengan tenang pada 1350 di usia 76 tahun. Di saat sang putri Tribuana turun dari singgasana dan menyerahkan kekuasaan kepada putra mahkota Hayam Wuruk. Di masa patih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk inilah keemasan Majapahit terjadi. Luas wilayahnya tersebar hingga seluruh Nusantara. Hal itu karena Putri Gayatri selalu memberikan saran bahkan ikut mengatur strategi. Keren nih, Bray. Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.